Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film horor terbaru, yaitu No One Gets Out Alive 2021. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah video dokumentasi dari penemuan barang-barang prasejarah di negara Meksiko. Dengan latar waktu tahun 1963, terlihat jelas kalau terdapat sebuah kotak yang baru saja diangkat dari sebuah lubang. Setelah itu, scene langsung berpindah lagi kepada seorang wanita yang bernama Amber. Kebetulan Amber tidak lagi mempunyai siapa-siapa setelah kematian ibunya dan ia memutuskan untuk berpindah ke Amerika tapi melalui jalur ilegal. Dengan uang yang seadanya, Amber harus bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik tekstil. Dari situlah, Amber tidak sengaja melihat selembar kertas yang memberi informasi kalau terdapat kos-kosan wanita dengan harga super murah. Ya, tanpa pikir panjang, Amber langsung mencari tahu keberadaan kos tersebut yang dimana ia mulai disambut oleh seorang penjaga kos bernama Red. Awalnya sih semua masih berjalan normal-normal aja karena memang tidak ada yang terlihat mencurigakan sama sekali. Namun tidak setelah Red berkata bahwa Amber adalah penghuni kedua yang tinggal di bangunan ini. Sedangkan yang pertama adalah seorang wanita bernama Freya. Bisa dibayangkan bagaimana ketidakmungkinannya jika bangunan sebesar ini tapi baru dua wanita yang menempati. Hanya saja, mau bagaimana lagi, yang penting biayanya murah dan tidak membebankan Amber meski pada akhirnya Red juga langsung meminta bayaran full beserta uang deposit. Ketika baru masuk, Amber menyadari kalau terdapat lubang angin di lantai kamarnya dan ia tidak sengaja melihat Freya yang meringis ketakutan. Tidak diketahui pasti rasa takut seperti apa yang dirasakan oleh Freya, tapi yang jelas Amber pun cuma bisa melewati malam dengan memimpikan sosok ibunya yang seolah-olah masih hidup. Esok paginya, ia pun bergegas untuk beraktivitas seperti biasa dan lagi-lagi banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi di dalam bangunan ini. Dengan upah harian yang tidak seberapa, Amber pun akhirnya saling curhat dengan teman kerjanya yang bernama Kinsey. Pada titik itu, Amber langsung ditawarkan oleh Kinsey untuk membuat KTP palsu dengan tujuan agar Amber bisa bekerja di tempat yang layak dan mempunyai penghasilan yang cukup memumpuni. Ya, karena nggak ada pilihan lagi, Amber pun setuju akan hal tersebut meski ia harus membayar $1.000 kepada Kinsey. Sembari menunggu proses pembuatan KTP palsu yang terus berlangsung, Amber pun sengaja mampir ke rumah sepupu jauhnya yang bernama Beto. Udah jelas dengan segala basa-basi yang ada, Amber ingin melamar kerja di kantornya Beto yang dimana lamarannya akan dibantu oleh Beto sendiri. Tapi ya kembali lagi, Amber masih harus menunggu KTP palsunya demi meyakinkan Beto bahwa ia bukan imigran gelap. Sepulang dari rumah Beto, Amber berencana untuk mengambil uang depositnya dari tangan Red. Hanya saja, permintaan Amber langsung ditolak mentah-mentah dengan alasan uang tersebut sudah digunakan Red untuk memperbaiki bangunan ini. Gak lama dari itu, Amber yang berencana untuk curhat kepada Freya malah tidak melihat keberadaannya sama sekali. Mau gak mau, Amber harus menahan seluruh permasalahannya sendirian aja, sampai-sampai ia terus memohon kepada atasannya untuk meminjam uang. Ya, karena nggak dikasih, Amber pun langsung memberikan seluruh uangnya yang tersisa kepada Kinsey demi proses pembuatan dari KTP palsunya. Tapi lagi-lagi, Amber yang baru saja tiba di kosannya malah melihat seorang pria botak yang sedang membenturkan kepala berulang kali. Anehnya, pria tersebut belum pernah dilihat oleh Amber sama sekali dan bahkan Red juga tidak pernah berkata kalau terdapat pria lain di tempat ini. Lalu, Amber yang haus pun langsung pergi ke dapur yang dimana ia tidak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang berdiri. Tidak hanya satu, datang lagi satu perempuan lainnya dan mereka mengaku kalau mereka juga tinggal di tempat ini. Mendengar hal itu, langsung deh Amber ngajak mereka kenalan dan diketahui kalau wanita berambut pendek bernama Maria, sedangkan yang berambut panjang bernama Petra. Tapi belum lama mengobrol, Red pun langsung muncul secara tiba-tiba sambil menyuruh kedua wanita itu untuk masuk ke kamarnya masing-masing. Terbukti jelas kalau Red sudah berbohong kepada Amber karena ia sempat berkata kalau Amber adalah penghuni kedua di kos-kosan ini.
Seusai menghabiskan waktu di dalam dapur, Amber yang makin kepo pun sengaja masuk ke ruangannya Red demi melihat-lihat ada apa di dalamnya. Memang sih, cuma ada beberapa barang aja yang bisa dilihat oleh Amber, seperti halnya buku-buku prasejarah, sebuah foto dari sepasang kekasih, dan juga sebuah foto dari 2 orang anak. Keesokan harinya, Amber pun tidak melihat keberadaan Kinsey sama sekali, yang bahkan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi pada saat itu. Dari situlah Amber yang panik langsung meminta alamatnya Kinsey kepada si bos, tapi yang ada Amber malah dipecat begitu aja. Kini Amber tidak lagi memiliki pekerjaan, yang apesnya ia juga harus ditipu oleh teman sendiri. Mau lapor polisi, tapi gimana ya? Di sisi lain Amber juga merupakan imigran gelap dan sudah pasti akan ditangkap kalau ketahuan. Singkat waktu, Amber sudah kembali lagi ke kosannya dan ia langsung bergegas mandi sambil nangis sedikit. Namun tiba-tiba dari lubang pembuangan, ia tidak sengaja mendengar suara teriakan dari seorang wanita walaupun samar-samar. Merasa semakin hari semakin aneh, Amber langsung menanyakan keberadaan Freya kepada Red, tapi Red berkata kalau Freya baru saja pindah dari kos-kosan tersebut. Dengan banyaknya masalah yang menimpa, Amber pun gak bisa tidur dengan nyenyak, ditambah lagi ia juga semakin kebingungan setelah melihat pintu kamarnya sudah berada dalam posisi terbuka entah dari kapan. Amber sengaja memberanikan diri untuk turun ke lantai dasar yang secara tidak sengaja ia melihat seorang wanita sedang menangis sambil terduduk di pojok ruangan serta terseret setelahnya. Atas apa yang sudah terjadi, Amber pun langsung menelpon Beto untuk menjemputnya saat ini juga, dan sialnya Beto sedang rapat di luar kota. Ya, nggak ada opsi lain bagi Amber sendiri, apalagi ia juga nggak bisa menelpon polisi sama sekali. Alhasil, Amber pun berusaha untuk mencari tempat tinggal baru, meski pada akhirnya usaha Amber hanya berujung pada kesia-siaan. Tidak ada uang, tidak ada teman, dan juga tidak ada pekerjaan, membuat Amber patah semangat yang secara terpaksa ia kembali menelpon Red untuk meminta uang deposit. Memang sih, Red langsung datang ya demi menghampiri Amber di sebuah kafe. Tapi tidak untuk uang deposit, yang dimana Red berkata kalau ia tidak membawanya dan uang tersebut lupa ia ambil ketika membersihkan kamarnya Amber. Dari sini sih, Amber seharusnya nggak bakal percaya begitu aja, namun karena udah kepepet, jadinya ia pun langsung kembali lagi ke kos-kosan itu dengan pikiran yang begitu mumet. Benar saja, bukannya uang deposit yang ditemukan oleh Amber, dia malah ketemu dengan pria botak bernama Baker yang ternyata merupakan kakaknya Red. Tidak lama setelah kejadian itu, datanglah Maria bersama Petra yang berkata kalau Baker sering melakukan sebuah ritual di ruangan bawah tanah. Tidak diketahui persis ritual apa, tapi yang jelas Baker seperti mendapatkan kesembuhan dari ritual tersebut yang pada awalnya Baker mengidap gangguan jiwa. Percaya nggak percaya, setelah informasi itu, Amber cuma bisa berdiam diri aja bersama kedua wanita tersebut, yang sialnya Amber malah mampu melihat makhluk lain selain dirinya sendiri. Bahkan Maria dan Petra ikut menghilang begitu aja. Nggak taunya Amber cuma mengalami sebuah mimpi dan pada nyatanya kedua wanita itu lagi diseret oleh Baker beserta Red. Di saat yang bersamaan, Beto ternyata sengaja mampir malam-malam begini demi menjemput Amber yang sempat menelponnya. Tapi sayang, Red terus-terusan menutupi keberadaan Amber dan berkata kalau ia tidak kenal dengan orang tersebut. Beruntung, Amber berhasil memecahkan kaca kamarnya yang dimana Beto pun langsung sadar akan hal itu serta bergegas untuk menolongnya. Tapi apa daya, nasib berkata lain dan kedatangan Beto malah menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri setelah dihajar oleh Baker tanpa ampun sama sekali. Karena sudah berusaha kabur begitu saja, Amber pun langsung dipersiapkan untuk ritual tersebut yang dimana Maria akan dieksekusi terlebih dahulu sedangkan Petra berada di urutan ketiga. Sambil menunggu, Red berkata kalau ia tadinya ingin pergi dari tempat ini, tapi tidak setelah kakaknya itu memaksa Red untuk membantunya mencari tumbal. Berawal dari ayah mereka yang bekerja sebagai arkeolog dan gemar menyimpan barang-barang aneh di rumah ini sampai-sampai tega menumbalkan istrinya sendiri alias ibu mereka berdua.
Setelah ayahnya meninggal, Becker pun memutuskan untuk melanjuti ritual tersebut walau sebenarnya Red tidak ingin hal-hal seperti itu mengganggu hidupnya. Namun apa boleh buat, kali ini Red bukanlah lagi Red yang dulu, melainkan ia sudah menjadi anak buahnya Becker yang mempunyai kuasa atas segala perilakunya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, Amber pun langsung dibawa ke ruangan bawah tanah pada saat itu juga sambil dikelilingi oleh arwah dari tiap wanita yang pernah tinggal di tempat ini. Tidak butuh waktu lama, tibalah Amber di ruangan ritual yang dimana ia kembali melihat jasad Maria sudah terkapar tanpa kepala. Tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh Becker pada saat itu, tapi yang pasti ia pun langsung membuka sebuah kotak batu serta meninggalkan Amber sendirian saja di ruangan tersebut. Seperti yang bisa dibayangkan, keluarlah sesosok makhluk dari kotak tersebut dan terlihat jelas kalau sosoknya benar-benar asing bagi manusia manapun. Kalau udah kayak begini sih situasinya, nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Amber selain pasrah sepasrah-pasrahnya. Tapi di saat kepalanya baru aja mau dicaplok, Amber kembali mimpi tentang kehadiran ibunya yang kali ini ia berani untuk membentak ibunya tersebut. Ternyata Amber menyadari kalau sosok itu bukanlah benar-benar ibu kandungnya, melainkan sosok dari makhluk tersebut yang sudah mengantuinya sedari awal ketika Amber masuk ke bangunan ini. Maka dari itulah, ia pun berani untuk melawan ibunya di mimpi itu sampai-sampai sosok tersebut kembali masuk ke dalam kotak batu. Menyadari Petra akan menjadi tumbal berikutnya, Amber pun berinisiatif untuk menolongnya pada saat itu juga. Alhasil, Red pun langsung mendapatkan luka yang cukup parah setelah dihajar oleh Amber dengan senjata prasejarah. Sedangkan Becker sendiri masih mampu untuk mengatasi Amber yang tanpa disadari Petra malah lolos begitu aja. Dari situlah Petra pun berhasil mengganggu Becker pada saat itu, meski pada akhirnya Petra harus terjatuh dan tewas di lantai dasar. Atas apa yang sudah ia lihat di depan mata, Amber tidak ingin lagi membiarkan Becker untuk hidup dan ia pun langsung membesat lehernya dengan sebuah cutter serta membantai Becker tanpa ampun sama sekali. Membantainya juga nggak pakai perasaan lagi ya, sampai-sampai wujud si Becker udah nggak karuan kayak begitu. Tapi sebelum benar-benar pergi dari tempat ini, Amber kembali berinisiatif untuk membawa Red ke ruangan ritual yang ujung-ujungnya Red harus menjadi makanan terakhir bagi makhluk tersebut. Dan benar saja, seperti apa yang sudah pernah Amber dengar sebelumnya, segala luka yang ia alami pun langsung sembuh dalam sekejap. Yang berarti makhluk itu sudah berterima kasih kepada Amber atas hidangan terakhirnya di hari ini. Ya, pada intinya sih, buat kalian yang merantau atau belajar di luar kota, jangan sampai salah pilih tempat kos ya. Apalagi kalau kalian benar-benar sendiri dan tidak kenal siapa-siapa. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film No One Gets Out Alive. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.